Pak Kristiadi, eh, saya lama dirundung kerisauan. Saya melihat negara kita digerogoti korupsi, antara lain, sebabnya banyak, ya. Tapi antara lain karena partai politik dibiarkan, bahkan dianjurkan untuk cari uang sendiri. Sehingga mereka menjadi mesin untuk cari uang. Nah, Anda tahu sendiri kan, Ya, kalau sudah mesin cari uang kan itu mengerikan. korupsinya Luar nggak biasa. Dan main-main. korupsi itu tidak cuma korupsi untuk mencari duit, tapi bisa memangsa negara dan bangsa karena menghancurkan bangsa dan negara ini. Kenapa bisa begitu? Karena sebetulnya begini. Pakemnya dulu nih. Pakemnya itu kan partai politik itu institusi yang akan menopang suatu kekuasaan negara. Ya. Nah, partai politik ini menjadi pengaruhnya besar sekali karena sebetulnya partai politiklah yang merupakan organisasi di mana kekuatan-kekuatan masyarakat yang berkompetisi untuk mencari kedudukan politik kekuasaan itu melalui partai politik ini. Siapapun di negara-negara yang demokrasi tentu sangat membutuhkan partai politik. Untuk apa? Untuk bermacam-macam, untuk memilih wakil rakyat, untuk memilih eksekutif, untuk memilih segala macam lah. Pokoknya ini melalui partai politik. Jadi sebetulnya pusat kekuasaan itu ada di partai politik. Oleh karena itu perlu sekali kita memiliki partai politik. Tapi partai politik yang beneran. Bukan namanya partai politik tapi memangsa negara. Karena partai politik beneran adalah partai politik yang sebetulnya muncul karena cita-cita. Cita-cita itu apa? Cita-cita untuk bagaimana memperjuangkan, saling bersaing, memperjuangkan kepentingan yang dianggap penting dan strategis. Apa misalnya? Misalnya partai politik ada yang memperjuangkan mengenai pendidikan. Karena di Indonesia tidak punya politik pendidikan, saya akan memperjuangkan pendidikan. Saya memberikan partai A. Kelompok B mengatakan enggak betul, jangan pendidikan dong, tapi yang penting mungkin pertanian, ya, atau mungkin kemaritiman, karena negara kita 2/3 kelautan. Gitu. Mungkin ada yang lain mengatakan oh tidak begitu. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita juga menciptakan sumber daya manusia yang baik. Ya, bermacam-macam seperti itu. Tapi perdebatannya itu perdebatan seperti itu, bukan perdebatan mengenai hal yang sepele-sepele dan ecek-ecek ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya secara pakem dalil partai politik itu oleh karena itu harus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama kepada kader-kadernya. Mendidik itu tidak mengajar, tapi mendidik itu menanamkan nilai-nilai yang dianggap baik sebagai asas-asas perjuangan. Kecuali itu juga partai politik harus juga memberikan keterampilan dan kompetensi kepada para kadernya untuk apa? Untuk mengetahui detak-detak keinginan masyarakat, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya cita-cita itu dirumuskan dalam kebijakan. Nah ini penting sekali supaya apa? Supaya partai politik tidak justru tersesat kepada cuma pertarungan kekuasaan. Kalau partai politik sudah orientasinya cuma kekuasaan, akhirnya apa? Yang terjadi sebetulnya demokrasi yang dehumanisasi. Karena apa? Karena sudah merendahkan martabat manusia. Karena apa? Karena sebetulnya partai politik itu hanya bisa berkiprah kalau mempunyai kekuasaan. Dari mana asal kekuasaan? Dari suara rakyat. Apa suara rakyat itu? Suara rakyat itu adalah faktor yang paling penting di dalam aksi-aksi politik. Karena dengan memilih orang atau partai ya dengan sebutan memberikan suara, itu suara itu di situ ada suara jeritan, ada suara harapan, ada suara himbauan, ada suara mungkin kebahagiaan, ada suara yang segala macam itu. Jadi tapi sekarang prakteknya kan tidak begitu. Prakteknya suara itu hanya digabungkan jadi satu, menjadi satu agregat, tapi agregat angka mati. Agregat yang sebetulnya hanya dikumpulkan suara itu dan semua permainan ada di elit politik. Inilah yang saya maksudkan dehumanisasi, karena tidak lagi memanusiakan suara yang seharusnya merupakan faktor yang amat penting, karena disitulah sebetulnya aksi-aksi politik yang memberikan kewenangan otoritas kepada mereka itu. Suara itu voice dalam politik, bukan noise. Bukan suara-suara yang berdengung, tapi suara yang memberikan aspirasi seperti itu. Nah, ketersesatan ini menurut saya sekarang ini sudah sampai sedemikian jauh. Karena apa? Karena kemudian juga bahwa partai politik kita yang memang munculnya bisa dianggap secara mendadak karena kejatuhan rezim Orde Baru yang ditopang oleh kekuatan namanya Pak Harto, namanya ABRI, TNI dan Polri, namanya birokrasi, dan ada sedikit namanya Golkar. Itu runtuh sama sekali dan memerlukan institusi-institusi yang demokrasi yang namanya partai politik.
DPR yang beneran, MPR beneran, presiden yang pilih rakyat dan lain sebagainya. Tapi muncul partai-partai yang sebetulnya mungkin mereka semua juga berniat baik. Tapi karena kompetisi kita terus-menerus mulai tahun 99 dan kemudian diteruskan 5 tahun lagi dan kemudian bahkan 2005 ada pilkada dan sebagainya. Dan semua pilkada sampai sekarang ini hampir sudah menurut saya hampir sudah 1.800 kali yang tidak terjadi di negara mana saja dan tidak ada pakemnya sama sekali. Bahkan sebetulnya yang paling tragis bagi saya bahwa sejak pemilu awal reformasi ini sebetulnya sudah ada ketersesatan yang lebih jauh. Karena setiap pemilu ya legislatif ya pusat dan daerah itu sejak mulai tahun 2014 itu sudah pertarungan yang saling mematikan. Ya, karena apa? Karena begini, asal usulnya adalah semula undang-undang pemilu itu diugat sekitar tahun 2010 atau 2011 ya, yang intinya akhirnya MK memutuskan bahwa sistem pemilu legislatif kita adalah sistem suara terbanyak. Yang itu tidak ada. Yang ada itu adalah tentu namanya suara terbanyak, itu namanya sistem distrik yang kemudian ada aturan-aturan tertentu. Ya, yang bukan seperti yang kita miliki sekarang ini atau yang sistem proporsional. Nah, suara terbanyak ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena ini tidak ada pakemnya dan tidak ada dalilnya, karena putusan MK ini hanya memutuskan sekarang ini mulai dibacakan ini adalah pemilu suara terbanyak, tapi lupa untuk juga memberikan bukan lupa tapi tidak memberikan misalnya kelengkapan yaitu dengan sistem distrik begitu. Tapi kenapa MK tidak begitu? Karena juga MK itu tidak bisa memutuskan sesuatu yang tidak dituntut. Yang dituntut memang suara terbanyak. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi sekarang ini? Yang terjadi sekarang ini adalah pembantaian yang luar biasa sejak 2014 dan 2014 dan sekarang ini. Nah, apa yang saya sebut pembantaian? Yang saya sebut pembantaian adalah yang terjadi di konsolidasi partai. Karena apa? Karena kemudian juga sesama kader partai. Kalau saya dan Pak Jaya itu pernah sama-sama kader partai tertentu dan maju di dapil tertentu, kita harus tega masing-masing. Bapak tega sama saya atau saya tega sama Bapak untuk masuk dalam daftar sementara itu. Jadi karena iya betul. Jadi karena apalagi karena dalam sistem sekarang ini sudah tidak ada lagi kompetisi tapi hanya pertarungan kekuasaan, itu saling tindih, saling serang antar internal partai di dalam menentukan calon sementara itu sudah luar biasa tuh pertarungannya. Luar biasa sekali. Nah, kemudian juga setelah pertarungan menang di internal baru kemudian melawan partai-partai yang lain. Nah, kader partai lain. Dan kader partai lain ini sebetulnya juga kadang-kadang teman sekoalisinya. Jadi di internal partai sudah berkelahi, di dalam koalisi juga saling berkelahi. Jadi kita tidak akan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan demokrasi tidak akan terwujud seperti yang dicita-citakan pada tahun 20 tahun yang lalu setelah rezim Orde Baru jatuh. Nah, sekarang ini yang lebih seru lagi bahwa karena bukan seru tapi lebih memprihatinkan nih. Karena kemudian juga partai-partai tidak sempat melakukan pendidikan kepada rakyat dan selalu kompetisi politik. Dinamitasnya gampang, beli rakyat. Dulu sembako, dulu uang fajar, sekarang yang diberi bagaimana supaya KPUD masuk angin dan kemudian kalau perlu jualan segala macam lah. Nah, ini Pak, ini yang sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena begini. Negara ini ya, demokrasi ini akan benar kalau ada partai yang benar. Dan partai yang benar itu kalau kemudian juga partai melaksanakan fungsi-fungsi yang benar. Tapi partai agar bisa melaksanakan fungsi-fungsi yang benar, tapi jangan dibiarkan oleh negara. Negara itu bukan pemerintah. Negara itu isinya juga komponennya ada DPR, ada pemerintah. Jangan dibiarkan untuk bertarung bebas habis-habisan, ya kan? Untuk merebutkan kekuasaan di parlemen atau di lembaga-lembaga yang lain. Caranya bagaimana? Ya caranya begini, sekarang diatur pertama kali kekusutan ini diatur di mana? Negara harus mengatur, karena sekarang yang paling tidak adil adalah di mana sih sumber keuangan partai itu tidak ada yang tahu. Ya, ketua umumnya mungkin nggak tahu, mungkin hanya bendahara tahu, atau oknum elitnya yang tahu, tidak tahu. Tapi selalu ada duit. Ya, terus selalu ada duit. Dan kalau duit itu terbayangkan seperti saya ini, saya tidak mungkin orang yang waras ini masih mau kompetisi ya menjadi anggota DPR yang ongkos atau kepala daerah kalau ongkosnya miliaran seperti sekarang ini, ya. Ongkosnya miliar, ongkosnya bisa kalau apalagi kalau gubernur dan kepala daerah dan bupati wali kota itu lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu yang paling baik adalah
seperti sudah juga disetujui dan diharapkan oleh kader-kader partai, kan juga ada banyak kader-kader partai yang masih sadar dan punya cita-cita tidak mungkin lagi sistem ini dibiarkan seperti itu. Jadi apa? Kasih saja negara, bukan pemerintah, negara memutuskan secara politik bahwa partai politik disubsidi negara. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Karena dengan subsidi negara itu bisa adil. Hanya partai yang dipilih rakyat tentu nanti mendapatkan bagian yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena anggapannya adalah partai yang dipilih rakyat adalah partai yang sebetulnya mau berbakti kepada rakyat. Asumsi itu begitulah, meskipun kenyataannya bukan, tapi akan kita dorong ke sana. Iya kan, kita dorong ke sana. Nah, oleh karena itu dengan adanya partai diberi subsidi rakyat, subsidi negara, lalu apa yang terjadi? Ada rasa keadilan. Kenapa kok yang adil? Oh, ternyata partainya Pak Jaya Suprana itu segitu. Oh, ngerti saya asal usulnya. Kenapa? Diaudit negara juga. Karena kalau negara memberi subsidi masuk dalam sistem keuangan negara. Oh, Kristiadi cuma segitu duitnya. Begitu. Nah, karena kita masing-masing udah tahu duitnya seberapa, ya, dan juga kita tahu sanksinya yang seperti apa kalau kita melanggar, kita akan kemudian tidak mengandalkan persaingan politik yang luhur ini dengan cuma merampok kekayaan negara, tapi dengan mendidik kadernya. Ayo, Pak Jaya Suprana bikin kader yang hebat sekali. Ya, hebat apa tuh? Kader yang hebat itu kader yang bisa mengendalikan nafsu kenikmatan yang dimiliki nanti. Bisa mengendalikan nafsu kenikmatan daging. Pertanyaan saya, sekarang ini tadi ada secara implisit menyebut, jadi kita tuh nggak tahu ya kekayaan partai. Oh, nggak ada yang tahu. Tapi kalau diperlukan duit untuk berkompetisi selalu ada terus tuh. Iya betul loh, sampai loh. Nggak ada laporan keuangan. Laporan keuangan, tapi kalau tidak pernah ada transparansi, tidak ada pernah akuntabilitas, siapa yang bisa memeriksa validitas apakah laporan itu bisa dipercaya apa tidak? Oleh karena itu sekarang ini yang sangat kasihan DPRD kepala daerah itu kalau pengen ke Jakarta pengennya ke KPK sekarang ini. Karena kalau ketangkap rombongan, rombongan betul-betul dia rombongan KPK piknik mana pergi ke KPK. Karena apa? Karena mereka membutuhkan uang. Dan saking sekarang sudah sangat terkenal di masyarakat kita bahwa untuk menjadi kepala daerah kadang-kadang memang harus berani ijon menjual yang namanya kedudukan posisi-posisi penting di SKPD atau Satuan Kerja di daerah. Ya, kepala dinas itu dijual terang-terangan. Ijon. Dan itu sudah ketahuan, yang pasti ketahuan di Klaten, yang ada lagi masih di Sorong Selatan dan sebagainya. Yang semua itu kemudian akhirnya kalau di kalangan birokrasi daerah sudah sangat dikenal bertahun-tahun lalu. Di daerah tuh cuma ada 2 dinas sekarang ini. Setelah pilkada semakin menggila ini. Apa tuh? Dinas air mata dan mata air. Mata air adalah dinas yang kemudian banyak sekali orang bisa memberikan segala macam izin dan segala macam itu ya. Itu bisa sampai miliaran. Kalau yang air mata, yang kering ya ratusan juta. Tapi itulah yang menjadi perangkap dari partai-partai kalau tidak kemudian sadar bahwa kita harus saatnya mereformasi partai dimulai dengan dana partai itu oleh negara. Sebab kalau tidak akan terjadi seperti itu memang kemudian kita negara ini tidak akan kemana-mana. Aturan kekuasaan tidak akan menjadi kekuasaan yang amanah. Tetapi yang paling pelik adalah begini. Sebetulnya sudah sejak tahun saat ini mengalami bagaimana tahun 2012, 2013 itu dalam menyusun undang-undang pilkada, teman-teman partai itu yang panja mengenai undang-undang pilkada ini setuju semua itu diongkosi oleh negara. Sudah dihitung-hitung 1 sampai 1,5% itu sudah cukup 10 partai. Kalau sekarang itu ada 2.800 triliun ya kan, itu untuk 20 partai itu juga pasti cukup. Tapi misterinya kenapa kok tidak terjadi? Nah, kenapa? Nah, karena ini begini, lalu kemudian ternyata bagaimana mereka itu cara mencari uangnya ini dengan skema-skema tertentu yang memang ketahuan semua dan akhirnya mereka juga ngaku memanipulasi kekuasaan menjadi di anggaran dan sebagainya itu rata-rata kalau kasar saja itu penggerogotannya dengan tentu belum ada studi yang sistematis ya, tapi suara dan kalau baca di media itu kan pendapat bisa 5 sampai 6%. 5 sampai 6% APBD begini-begini. Jadi kalau kita ngomong aur-auran saja. Ya kira-kira kalau kemudian negara cuma mengalokasikan 1,5% dari APBN, kalau pendapatannya bisa sekitar 5 sampai 6%, kenapa harus pakai uang negara?
Uang kita masih bisa melakukan manipulasi dengan cara seperti itu. Tapi menurut saya sekarang ini sudah mulai bahwa kader-kader semakin bertambah yang sadar tidak mungkin seperti ini lagi. Kenapa? Akhirnya juga yang dipikirkan tentu apa gunanya kemudian juga menjadi bupati wali kota ya, tapi kemudian juga masih dihantui hutang oleh segala macam hal yang kemudian juga membuat panik. Karena semua kalau ada pemilu dan pilkada, semua kader-kader partai panik mencari duit kemana-mana. Pak Kristiadi, apakah Anda sudah menjadi keyakinan Anda bahwa sudah tiba saatnya? Harus, bahkan harus. Kali kalau ini tidak dilakukan, itu akan terjadi kiamat politik. Nah, tapi cilakanya kalau kita tidak sadarkan juga, orang kiamat politik yang paling kiamat kalau orang tidak tahu bahwa sekarang sudah hampir kiamat. Gitu. Anda ini mengerikan ini. Ngomongnya kayak Mitraliur, jadi prosais dan puistis. Gini, oke. Saya kebetulan sudah kenal Anda cukup lama dan saya tahu Anda siap untuk membantu menjalankan ini semua. Loh, kita itu sudah ngomong itu sampai sebetulnya kita ini sudah sampai hampir, sudah meniran. Bukan cuma meniran, sudah sampai kita ini sampai hampir tidak yakin apa benar ya sistem sekarang ini. Tapi ya tetap yakin ini karena apa? Karena banyak juga kader-kader partai yang masih mempunyai pikiran seperti kita ini. Tetapi karena juga partai itu belum ada demokratisasi seperti kita harapkan. Partai ini kan oligarki semua nih. Ya kan? Kalau tidak oligarki juga dikuasai oleh orang-orang yang punya duit itu. Sehingga kemudian juga orang-orang yang berpikiran baik apa itu memang terganjel dengan elitnya yang mungkin mempunyai interest yang sedemikian kuat sehingga tidak bisa menyadari dirinya bahwa sebetulnya ini sudah tidak bisa lagi diteruskan. Karena begini Pak Joseph Prana, kalau orang sudah betul-betul menikmati kekuasaan, itu apa yang terjadi? Yang terjadi akal sehatnya diperbudak oleh nafsu kekuasaan. Kalau menurut saya malah begini, banyak pihak yang khawatir kalau apa yang tadi Anda wajibkan ini betul-betul terjadi, mereka malah kehilangan kesempatan. Sekarang ini kan musuh pemerintahan yang baik, katakanlah musuh Pak Jokowi apa ini? Musuh Pak Jokowi yang berat itu juga bukan lawannya Pak Prabowo dan Mas Sandiaga Uno. Tapi lawan yang berat adalah orang-orang sekitarnya yang berkurang rasa nyamannya kalau Pak Jokowi harus memperbaiki negara tapi memang mengorbankan orang-orang yang dulu bisa menyelundup, orang-orang yang dulu bisa menjadi calo tanah, orang-orang dia cuma main cince-cince itu kemudian juga kehilangan makan. Mereka juga mengatakan, wah ya Jokowi ini sekarang pajaknya gila-gilaan begini. Loh, jadi Pak Jokowi itu ada dilema. Dilemanya adalah kalau saya ingin memperbaiki negara tapi ekonomi memang harus pahit dulu. Karena dulu itu harga-harga itu banyak sekali yang selundupan. Ya kan berbagai macam selundupan itu. Nah jadi kalau diteruskan negaranya hancur ini. Ya seperti contoh kan masih sudah ada toh Venezuela seperti ini. Ancur-ancuran kayak begitu. Ya enggak? Lalu mungkin berhasil akan nyusul. Ya kan? Mudah-mudahan Amerika juga nih yang ngawur-ngawur itu. Ya. Mudah-mudahan. Jadi sekali lagi pertanyaan saya Pak Kristiadi, Anda siap kan kalau untuk ini untuk apa? Iya. Kan orang akan bilang gampang aja kalian ngomong. Lah tapi kalau mau diterapkan sanggup nggak? Sudah dong. Itu dulu yang namanya PDIP itu sudah ngadakan pertemuan meeting FGD, teman-teman ICW diundang karena ada skema yang sangat bagus untuk mengumpulkan suara Rising Fund itu ke publik seperti dompet duafa. Itu sangat bagus juga. Itu dan sudah maju seperti itu. Tetapi tiba-tiba hilang lenyap juga. Karena apa? Karena sebetulnya begini. Sebenarnya sekarang ini kita membutuhkan sebenarnya opini publik yang waras. Opini publik yang bisa membantu diskusi-diskusi yang memang mencerahkan masyarakat, yang kemudian juga bisa mendesak DPR dan elitnya bahwa kita harus berhenti sama sekian. Apalagi kalau 5 tahun lagi ya. 5 tahun lagi tata pengelolaan kekuasaan negara masih didasarkan atas partai-partai yang kemudian juga yang carinya mencari uang itu menguras uang negara, kita tidak akan dapat apa-apa. 5 tahun lagi kita lebih parah lagi. Nah, dan ini sudah saya bayangkan. Tapi saya senang juga bahwa tokoh-tokoh seperti Pak Yusuf Kalla dan juga Pak Jokowi sendiri dan menteri-menteri sekitar itu juga mulai sadar. Ini pertama-tama tentu begini, yang mereka sudah mulai merasakan nggak benar ini tidak bisa di pemilu-pemilu barang terus kayak begini diteruskan itu nggak benar juga. Karena apa? Yang namanya ekor jas itu nggak ada efeknya apa-apa. Yang dalam istilah bahasanya lebih teknis itu namanya kutil efek ini nggak ada. Jadinya bukan koktail. Koktail ya jangan-jangan kutil malah ya kan.